sebenarnya fakta membuktikan para apologet dari non-Islam ini membuat orang-orang Kristen menjadi Islamophobia. Padahal nggak seperti itu kenyataannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas. Nah, teman-teman, di kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah live yang dilakukan oleh seorang Muhammad Ferdiansah yang beberapa waktu yang lalu disyahadatkan kembali oleh seorang Don Ditan. Ya, dalam live-nya dia mengatakan ada beberapa cara yang dilakukan oleh oten-oten katanya, ya, agar orang Kristen itu tidak senang atau menjadi Islamophobia. Nah, teman-teman, langsung saja tidak lagi berlama-lama, kita akan saksikan saja apa yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Ferdiansah ini, dan berikut videonya. Malam hari ini saya akan mengupas fakta bagaimana sebenarnya banyak sekali apologet dari oten yang pada akhirnya membuat nonis ini Islamophobia, artinya takut kepada orang-orang yang beragama Islam. Karena yang ditanamkan oleh para penghujat-penghujat Islam itu adalah hal-hal kebencian tentang agama Islam, seperti yang saya lakukan dahulu. Ya, dahulu juga saya seperti itu. Maksudnya membuat satu konsep agar orang-orang Kristen ini membenci ataupun takut kepada orang-orang yang beragama Islam. Ya, karena kebanyakan, apalagi apologet yang backgroundnya yang katanya adalah disebutnya murtadin, ya seperti saya dahulu, saya juga kemarin juga disebutnya sebagai seorang murtadin. Itu menanamkan, mengajarkan, ataupun kita memberikan suatu pengajaran bahwasanya Islam itu adalah sebuah agama yang membawa ancaman. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya untuk saya kembali ke dalam kepada fitrah saya sebagai seorang Muslim, maka pandangan-pandangan yang dahulu saya tanamkan kepada teman-teman Kristen saya dahulu akan saya buka pada malam hari ini supaya teman-teman yang nonis mengerti bahwasanya di dalam Islam itu tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan, ataupun Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk berbuat intoleran. Jadi kalau misalkan ada intoleran yang dia berkedokan Islam, itu hanyalah oknum yang membawa nama Islam. Pernah saya dibilang, wah, Islam itu agama teroris, tukang ngebom-ngebom. Dan ini adalah pandangan yang salah kalau misalkan menilai tentang teroris ataupun yang tukang ngebom ini adalah ajaran Islam, tetapi itu sebenarnya adalah oknum yang memakai jubah agama Islam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pernah mendengar nggak tentang pemboman di Mall Alam Sutra? Jadi beberapa tahun kebelakang ada kasus pemboman yang terjadi di Mall Alam Sutra BSD Serpong. Dan kebanyakan orang akan mengira yang ngebom Mall Alam Sutra itu adalah orang Islam. Tetapi pada kenyataan, yang menjadi pelaku bom di Mall Alam Sutra BSD Serpong itu ternyata adalah non-Islam. Dan latar belakangnya ternyata dia beragama Katolik. Jadi masalah bom atau mengebom itu bukan suatu ajaran yang diajarkan oleh ajaran Islam yang sebenarnya, tetapi itu adalah oknum yang mempergunakan payung di dalam Islam agar mereka bilang, wah, Islam ini adalah agama teroris, wah, Islam ini agama kekerasan. Dan ternyata fakta membuktikan tahun kebelakang kemarin terjadi yang menjadi pelaku pemboman di dalam Mall Alam Sutra BSD Serpong itu adalah ternyata seorang non-Islam. Nah, berarti yang
membuat kekacauan, orang menilai, wah Islam ini begini, itu adalah oknum-oknum yang ingin merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, kita sebagai umat-umat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mencerminkan norma-norma keislaman di dalam iman kita. Nah, baik ikhwan akhwat rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengupas beberapa ayat Al-Qur'an yang dahulu diplesetkan, bahkan sampai sekarang diplesetkan oleh para murtadin-murtadin yang dia sudah memeluk menjadi agama Kristen. Lalu dia memberikan kesaksian-kesaksian, saya ini beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena ayat dalam Al-Quran. Ya, seperti saya dulu pernah lakuin itu. Ya, makanya sebagai supaya saya bisa memberikan pencerahan kepada ikhwan akhwat semuanya, bahwasanya apa yang diperintahkan oleh para murtadin ataupun orang-orang Islam yang menjadi orang Kristen, lalu dia mengajak kepada orang Kristen bahwasanya Islam ini adalah agama yang salah, agama yang tidak diterima oleh Tuhan, agama yang tidak akan pernah masuk surga. Nah, saat ini saya akan membuka apa rahasia yang diajarkan oleh para murtadin-murtadin ataupun yang berapologet dalam apologet Kristen. Sebenarnya fakta membuktikan para apologet dari non-Islam ini membuat orang-orang Kristen menjadi Islamfobia. Padahal nggak seperti itu kenyataannya. Oke, saya potong dulu sebentar teman-temannya. Sebenarnya di sini saya tidak mau banyak berkomentar ya. Saya hanya sedikit saja meluruskan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad Ferdiansyah, kalau ada beberapa cara gitu ya yang dilakukan oleh apologet Kristen ya, agar banyak jemaat Kristen atau banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi anti kepada orang Islam atau tidak senang kepada orang Islam, itu sangat keliru sekali. Ya, saya pikir Muhammad Ferdiansyah dalam hal ini menyampaikan hal yang tidak benar dan itu bohong. Karena bagi kita sebagai orang Kristen, kita tetap mengasihi dan mencintai siapapun juga. Ya, nggak ada istilah Islamfobia, nggak ada istilah Buddha-fobia, Hindu-fobia, ya Konghucu-fobia, nggak ada. Ya, kita tetap mengasihi satu sama yang lain. Bahkan orang yang memusuhi kami sekalipun disampaikan ya atau dicatat dalam firman Tuhan sebagai sebuah ajaran yang disampaikan oleh Yesus bahwa kami harus mengasihi mereka, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami. Apalagi orang yang tidak berbuat apa-apa kepada kami. Kalau ada orang yang menyampaikan syiar agama, silakan saja, selama hal itu tidak menentang ya dan tidak memutarbalikkan firman Tuhan yang kami imani, maka kami akan diam aja. Tetapi kalau misalnya ada yang memplesetkan tentang ajaran firman Tuhan atau Alkitab yang kami imani, maka kami juga berhak untuk mempertanggungjawabkan dan meluruskan apa yang salah yang disampaikan oleh siapapun juga ya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Nah, saya akan buka di dalam Al-Quran sebagaimana yang paling sering didengar. Kalau misalkan ada murtadin, dia ada seorang Islam, dia masuk Kristen, dia pasti nggak lepas dari ayat Al-Quran yang ini gitu. Nah, mari kita buka. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran ini menjadi ayat yang apa ya, yang umum gitu bagi setiap kesaksian murtadin di channel Kristen gitu maupun di mimbar-mimbar gereja. Ayat ini nggak akan pernah lepas dari ucapannya gitu. Nah, saya akan membuka di dalam Quran surat, ini dia. Sabar ya. Saya akan bukakan dulu dalam Al-Imran. Nah, ayat ini mungkin ikhwan akhwat rahimakumullah sering mendengar kalau misalkan ada acara debat di online maupun di ini ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 45. Kita buka dalam ayat 45 ini, nanti saya akan buka supaya kita jangan sampai orang-orang muslim akhirnya
bodohi dan akhirnya menjadi murtad seperti yang dulu saya pernah alami, dan kita harus berjaga-jaga agar kita jauh dari hal-hal tema-tema yang membuat kita menjadi murtad, meninggalkan Islam. Karena sudah jelas Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang diridhoi, agama yang sempurna. Amin. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 45 dikatakan di sini. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ayat ini adalah ayat yang paling familiar bagi kesaksian-kesaksian para murtadin dimanapun murtadin berada. Gitu. Yang diambil oleh statement oleh mereka adalah, dan ingatlah wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman dari Allah atau darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maka para penginjil-penginjil ataupun para apologet-apologet ataupun para murtadin, ketika dia menyampaikan ayat ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 45, Allah akan memberikan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman. Maka otomatis para penginjil ataupun para orang-orang yang ingin memurtadkan orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, maka akan dibawa arusnya kepada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu sendiri. Lalu ketika dia membacakan ayat Quran surat Al-Imran ini, pasti akan dikaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gitu. Jadi mereka mengkait-kaitkan ayat Al-Quran dengan ayat Alkitab mereka. Jadi setelah dia mendengar kita ini, katanya orang Islam ini sudah diberikan kabar gembira akan ada sebuah manusia, seorang putra dari firman-Nya, dari ucapannya, dari kalimatnya, dan firman itu bernama Isa putra Maryam, dikaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu sendiri. Dan ketika firman itu sudah menjadi seorang anak yang bernama Isa putra Maryam, maka dikaitkan lagi dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Padahal firman ini bukan kalimat yang terlalu istimewa ataupun terlalu spesial. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada mulanya itu adalah firman. Kun, jadilah engkau pohon, maka jadilah. Kun, jadilah engkau laut, maka jadilah. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada mulanya sebenarnya itu adalah firman semua. Makanya kita jangan sampai, umat-umat muslim jangan sampai kita terjebak bahwasanya firman itu dikaitkan kepada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu sendiri. Jangan sampai kita terjebak di situ.
kita harus mengetahui bahwasanya apapun yang diciptakan oleh Allah itu pada mulanya adalah firman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman kun jadi, maka jadilah. Dan diambil lagi keistimewaan seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu mereka akan mengambil asumsi bahwasanya Isa ini adalah orang nabi, seorang rasul yang paling dekat dengan Allah. Tapi kalau kita membaca, nggak usah kita membaca konteks bahasa Al-Qur'annya ya, tetapi kita membaca dalam terjemahannya saja. Di sini terjemahannya dikatakan termasuk orang yang didekatkan. Harusnya kalau misalkan kita seorang muslim yang berpikir, ada kalimat termasuk orang-orang yang didekatkan. Pertanyaan kita dalam iman kita, kalau misalkan kita seorang muslim yang berpikir, pertanyaan kita, siapakah yang mendekatkan Isa kepada Allah ini? Kenapa? Karena di sini ada kalimat kerja. Termasuk orang-orang yang didekatkan. Siapakah yang mendekatkan Isa kepada Allah? Itu yang harus kita cari. Berarti kalimat termasuk orang-orang yang didekatkan ini bukan berarti dia dekat dengan Allah. Semua nabi, semua rasul itu dekat dengan Allah. Tetapi Isa adalah termasuk orang-orang yang didekatkan. Ingat, kalimatnya adalah yang didekatkan. Kalimatnya bukan orang-orang yang dekat sekali dengan Allah. Tidak. Tetapi kalimat dalam Al-Quran, dalam terjemahannya, termasuk orang-orang yang didekatkan. Pertanyaan kita sebagai orang muslim yang berpikir, siapakah yang mendekatkan Isa dengan Allah? Gitu. Nah, itu dia ya yang bisa saya bagikan dulu teman-teman di kesempatan ini, karena saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mau banyak berkomentar di sini, karena tentunya pasti ada saatnya nanti kita akan juga menyampaikan hal-hal bagaimana ya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Firdiansyah yang sekarang sih sudah menjadi seorang mualaf. Saya nggak bisa menahan tawa ya. Karena bagi saya seorang Muhammad Firdiansyah, saya pikir dia ini seperti seorang yang masih labil aja. Sekalipun dia lebih tinggi umurnya dari saya ini kan baru 34 tahun, mungkin dia di 40 tahunan ya ke atas gitu. Tapi bagi saya di dalam dia mengimani kekristenan ya atau percaya kepada Yesus Kristus di beberapa tahun mungkin ya dia menjadi seorang Kristen, saya pikir dia masih labil ya. Dia sepertinya belum paham bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan dia sampai merengek-rengek begitu, mengeluh-ngeluh begitu. Ya dia pikir ya bahwa ada ya yang dimana ada yang menyampaikan kalau masuk Kristen itu ada diiming-imingin menjadi akan dikasih rumah, akan dikasih mobil dan sebagainya. Ya itu nggak ada. Nah saya pikir dengan dia masuk Kristen dan tidak ada seperti itu, akhirnya dia kecewa dan akhirnya dia balik lagi. Dia pikirlah lebih enak daripada saya Kristen, saya tidak dapat apa-apa, bahkan saya mungkin justru dimusuhi oleh banyak orang, apalagi orang tua saya yang tidak lagi menerima saya dan sebagainya. Ya udah mendingan saya mualaf lagi gitu. Nah, itu sebabnya teman-teman, di kesempatan ini saya tidak mau banyak berkomentar, tapi suatu saat nanti kita akan menyampaikan bagaimana sanggahan kita terhadap apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Firdiansyah di isi live-nya yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.